Ini merupakan clue yang sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting, dan ini sudah menjawab semua inisial tempat yang diberikan oleh sang penulis cerita. Sangat match semuanya. Oke, case close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cesku, saya Anzar Ahmad. Akan jadi gaeta di channel ini. Akhirnya saya kembali lagi bikin video setelah lama beristirahat karena pekerjaan ya. Akhirnya bisa membuat video lagi untuk kita. Dan terima kasih untuk kita yang selalu support saya di channel ini. Sampai akhirnya saya membuat video baru. Dan hari ini kita akan ngebahas mengenai cerita yang banyak banget dari kita semua request. Terutama di Instagram saya @anzarahmad. Jadi buat kita yang belum follow, pastikan follow dulu. Nah, cerita yang kita bahas hari ini adalah cerita viral mengenai KKN di Desa Penari. Cerita yang membuat dua orang mahasiswa dan mahasiswi harus merenggut nyawanya. Kita akan kupas tuntas dan cari tahu apakah cerita tersebut apakah nyata atau hanya merupakan rekayasa. Dan pastinya kalau nyata, kita akan cari tahu di mana sih lokasinya. Kalau begitu, tanpa lama-lama lagi, udah siap? Kita mainkan mie. Disclaimer dulu, Ces, kalau saya membuat video ini tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun, murni saya buat supaya kita tuh bisa mengambil hikmah dari cerita ini, seperti yang sang penulis inginkan dari cerita tersebut. Ya, kalau kita berbicara mengenai KKN di Desa Penari, pasti banyak banget pertanyaan di kepala kita, mulai dari yang paling mainstream. Apakah KKN di Desa Penari ini nyata atau tidak? Di mana lokasinya? Bagaimana cerita lengkapnya? Dan sebagainya. Tapi tenang, hari ini kita akan bahas tuntas semuanya. Tapi sebelum kita membahas tuntas mengenai KKN di Desa Penari, saya akan sedikit merefresh ingatan kita mengenai apa sih cerita KKN di Desa Penari. Mungkin ada dari kita yang udah lupa dengan ceritanya, atau sama sekali belum aware dengan cerita tersebut. Jadi, kalau kita berbicara mengenai KKN di Desa Penari, ini adalah cerita viral yang viral banget di tahun 2019 lalu. Dan saking viralnya, kayaknya hampir semua media ngebahas mengenai KKN di Desa Penari ini. Saking viralnya, cerita tersebut sampai dibuatkan sebuah film. Dan udah tayang sejak tanggal 30 April kemarin. Saya pribadi belum nonton filmnya. Apakah dari kita yang sudah nonton atau belum? Kalau belum nonton, apakah berniat untuk nonton? Kalau udah nonton, gimana? Apakah recommended atau enggak? Cuman gimana menurut apakah worth it untuk ditonton atau tidak? Tolong komentar di bawah, nah. So, back to the topic. KKN di Desa Penari, seperti yang saya udah bilang tadi, adalah cerita viral yang terjadi di tahun 2019 lalu dan dibuat oleh akun anonim di Twitter bernama Simple Man. Thread Twitternya dibuat cukup lama, Ces, dari tanggal 24 Juni sampai tanggal 25 Juli tahun 2019. Ada lebih dari 500 tweets, jadi banyak banget. Cuman, kejadian dalam cerita tersebut itu terjadi di tahun 2009, di mana akun anonim tersebut membuat dua thread cerita. Jadi ada dua sudut pandang dari karakter di dalamnya. Sudut pandang Widya dan sudut pandang Nur, di mana keduanya ini adalah karakter di dalam cerita tersebut. Menurut sang penulis cerita, dua narasumber tersebut menyampaikan ceritanya di waktu dan tempat yang berbeda. Tapi ternyata saling nyambung dan saling melengkapi satu sama lain. Jadi kayak ada puzzle yang ditemukan dari cerita tersebut. Sebenarnya selain dari dua karakter itu, ada 4 karakter utama lain juga yang terlibat dalam cerita tersebut. Ada Ayu, Bima, Wahyu, dan juga Anton. Jadi total ada 6 karakter, 3 cewek dan juga 3 cowok. Tapi ada juga karakter lain seperti Pak Prabu, ada Mas Ilham, dan juga ada yang namanya Mbah Buyut. Pak Prabu ini, Ces, merupakan kepala desa di desa tersebut dan merupakan teman dari Mas Ilham. Sedangkan Mas Ilham ini adalah kakak dari Ayu. Sedangkan Mbah Buyut bisa dibilang adalah orang pintar lah di desa tersebut. Oh ya, saya juga menyampaikan kalau sebenarnya nama karakter,
sumber, nama tempat, dan beberapa kejadian dalam cerita ini sebenarnya disamarkan, Ces. Jadi nama-namanya ini bukan nama-nama sebenarnya. Jadi kabarnya 6 mahasiswa dan mahasiswi tersebut merupakan angkatan 2005-2006 yang ingin melakukan KKN selama 6 minggu di sebuah desa terpencil. Pak Prabu sebagai kepala desa awalnya menolak cukup keras kedatangan dari para mahasiswa tersebut. Kenapa? Karena memang menurut Pak Prabu belum pernah ada sama sekali anak mahasiswa yang melakukan KKN di tempat tersebut. Apalagi di desa tersebut cukup banyak hal yang perlu dipatuhi dan sama sekali tidak bisa dilanggar. Jadi ceritanya Pak Prabu ini khawatirlah jangan sampai anak-anak itu melanggar aturan-aturan dari desa. Tetapi Mas Ilham berusaha meyakinkan Pak Prabu dan bilang ini anak-anak mahasiswa dan mahasiswi ini orangnya baik-baik kok. Nggak mungkin melanggar aturan-aturan dari desa. Dan mereka hanya KKN selama 6 minggu saja. Mendengar pernyataan dari Mas Ilham ini, akhirnya Pak Prabu luluh hatinya dan akhirnya mengizinkan mahasiswa dan mahasiswi tersebut untuk ber-KKN di desa tersebut. Kalau kita berbicara mengenai desa terpencil, pasti aksesnya juga agak sulit, Ces. Agak susah untuk datang menggunakan kendaraan roda 4. Jadi semuanya itu, alias mereka nih mahasiswa dan mahasiswinya, harus memasuki desa dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau menggunakan motor. Kita nggak tahu pasti ya nama desanya apa dan di mana, karena sekali lagi sang penulis cerita merahasiakan nama tempat tersebut. Tetapi sang penulis cerita memberikan inisial untuk nama kota, nama kecamatan, nama dusun, nama hutannya juga dari lokasi tersebut. Nah, ini harus kita ingat, Ces. Nah, inisial tempatnya mereka ini berasal dari kota S. Kemudian datang ke kota B melalui kota J. Berada di dusun W, di kecamatan K, dan hutan D. Jadi ini harus diingat baik-baik. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka masuklah ke desa tersebut. Pas nyampai di desa tersebut, kejadian-kejadian aneh mulai dirasakan oleh Widya dan juga Nur. Jadi pada saat mereka memasuki wilayah desa, mereka itu melihat sebuah batu yang cukup besar. Dan ternyata Widya dan Nur melihat sosok wanita cantik menggunakan selendang berwarna hijau dan menari di atas bebatuan besar tersebut. Dan bukan cuma itu, Ces. Karena mereka berdua mendengar adanya suara gamelan. Pada saat itu, cuman mereka berdua yang mendengar suara tersebut dan melihat wanita cantik yang menari itu. Yang lain nggak ngelihat sama sekali. Jadi seolah-olah disambutlah kedatangan mahasiswa-mahasiswi tersebut. Akhirnya Pak Prabu mengajak mereka semua untuk keliling desa, memperkenalkan area-area desa. Termasuk Pak Prabu juga menjelaskan kalau ada daerah terlarang yang mereka tidak boleh lewati. Jadi mereka tidak boleh melewati batas gapura terlarang yang menuju tapak tilas. Jadi menurut masyarakat nih, Ces, kalau tapak tilas ini adalah batas dari dusun ke hutan belantara. Nah, ini adalah tapak tilas. Di desa mereka juga ngelihat banyak banget kuburan dan tidak seperti kuburan yang lain, di mana di atas kuburannya ditutupi dengan kain berwarna hitam. Ada banyak pohon beringin yang cukup besar, sesajen yang bertebaran di mana-mana, hampir di semua tempat, terutama di bebatuan besar, dan tercium banyaknya bau kemenyan di daerah tersebut. Dimulailah proker dari para mahasiswa tersebut. Beberapa hari setelahnya, satu persatu dari mahasiswa tersebut mengalami kejadian-kejadian yang misterius, kejadian-kejadian yang aneh. Orang yang paling mengalami perubahan yang cukup drastis adalah Bima. Bima ini adalah pribadi yang cukup religius, Ces. Tetapi pada saat itu, diketahui kalau sikap dan perilaku Bima benar-benar berubah 180 derajat. Bukan cuma Bima, Ces, tapi Widya dan juga Nur melihat dan merasakan penampakan-penampakan yang aneh. Mereka melihat penampakan-penampakan aneh seperti melihat genderuwo, melihat ular yang sangat banyak, bahkan ada yang berwarna hijau. Mereka juga sering sekali dengar suara-suara gamelan, Ces. Dan mereka juga sering melihat wanita cantik menggunakan selendang berwarna hijau dan sambil menari. Jadi bayangkan gitu, Jess. Di sebuah desa terpencil, out of nowhere, mereka sering mendengarkan suara gamelan. Karena kejadian-kejadian aneh tersebut, akhirnya rencana KKN mereka itu akhirnya berantakan, Jess. Karena sepertinya penghuni dari hutan atau desa tersebut tidak menerima kedatangan mahasiswa-mahasiswi itu. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih? Apa yang mereka lakukan? Dari yang saya baca dan saya pahami,
Ada dua hal utama yang membuat para penghuni di desa tersebut atau di hutan tersebut tidak menerima kedatangan dari 6 orang mahasiswa itu. Penyebab pertama adalah berkaitan dengan Nur. Jadi si Nur ini terkenal religius juga, Jess. Dan ternyata Nur ini punya kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk astral, punya kayak indera keenam kayak gitu. Dan si Nur ini ternyata punya guardian angel, kayak jin penjaga gitulah. Namanya adalah Bahdok. Dan Bahdok ini selalu ngikutin Nur kemanapun berada. Lalu sebenarnya apa hubungan antara Nur, Bahdok, dan penghuni di desa itu? Nah ternyata Ces, penghuni di desa tersebut tidak suka dengan keberadaan dari Bahdok. Nggak diterimalah sama makhluk astral yang ada di desa tersebut. Nah itu salah satu penyebabnya Ces. Tetapi penyebab yang paling fatal yang membuat mereka mengalami kejadian-kejadian aneh di desa itu adalah di mana salah satu dari mereka ternyata melanggar aturan yang sudah dibuat oleh desa itu. Aturannya nggak main-main, Ces. Bukan aturan yang kayak, sebenarnya aturan di desa itu ada beberapa level, dan ternyata aturan yang paling tinggi yang mereka larang. Apa aturannya? Jadi mereka ini salah satunya melakukan hubungan itu di sebuah daerah terlarang. Jadi udah melakukan hubungan terlarang plus di daerah terlarang pula. Jadi double kill. Mereka melakukannya itu di sebuah sinden. Sinden itu kayak candi kecil yang di dalamnya juga ada kolam renang bisa dipakai untuk mandi, Ces. Dan gilanya lagi mereka melakukan hubungan itu di dalam situ, di dalam sinden yang terlarang itu, Ces. Jadi benar-benar berani banget mereka. Nggak tahu ya, mungkin karena nafsu atau ada bisikan tertentu, tapi terjadi aja gitu. Ya, melakukan hubungan itu di daerah keramat. Dan apakah kita bisa tebak siapa yang melakukan hubungan tersebut? Di mana awalnya mereka ini sebenarnya adalah hanya teman, dan ternyata Ces, yang melakukan hubungan tersebut adalah Bima dan juga Ayu. Dan yang menariknya Ces, ternyata Bima pada saat momen tersebut tidak berhubungan dengan Ayu, tetapi ada sosok yang seolah-olah menggantikan Ayu, dan dia adalah penunggu di sinden tersebut, dan namanya adalah Badarawuhi. Nah, di sini yang menarik, Ces. Karena tadi saya sempat bilang ya, kalau sebenarnya mereka ini hanya teman dan ada hubungan tertentu antara Bima dan Ayu. Tetapi sebenarnya, Ces, bukan mereka atau bukanlah hubungan itu yang diharapkan oleh Bima. Karena si Bima sebenarnya suka sama Widya, bukan sama Ayu. Bahkan si Bima ini berusaha untuk melet si Widya, Ces. Nah loh, orang religius tiba-tiba berubah sikap dan mau melet Widya. Bahkan meletnya ini menggunakan barang-barang mistis, Ces. Barang-barang yang Bima peroleh dari penghuni di hutan tersebut. Wait, lalu apa hubungannya dengan Ayu? Nah, jadi kita mungkin tahu lah kalau ada yang namanya Mak Coblang. Jadi si Bima ini suka sama Widya dan minta Ayu sebagai perantaranya. Dan ternyata si Ayu ini suka sama Bima. Padahal Bima suka sama Widya. Itulah ya. Jadi cinta segitiga gitu. Jadi ini tuh kayak penyebab utama kenapa kejadian-kejadian aneh mereka terus alami di desa tersebut. Bahkan ada momen yang sangat-sangat krusial, Ces, di mana Nur pernah kesurupan sosok perempuan. Dia kerasukan perempuan yang sangat menyeramkan, Ces. Dia bahkan kerasukan sambil menari di tengah malam, diiringi dengan suara gamelan. Jadi karena banyak banget hal-hal misterius, hal-hal janggal, hal-hal aneh yang mereka rasakan, yang mereka alami di desa tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang lebih awal, mengakhiri KKN-nya lebih cepat, dan pulang ke rumah masing-masing. Seperti yang saya kasih tahu sebelumnya, Ces, kalau Bima dan Ayu adalah mahasiswa-mahasiswi yang melanggar aturan di desa tersebut, dan membuat keduanya harus dijadikan sebagai tumbal untuk makhluk penghuni desa penari. Di mana kabarnya, 3 bulan setelah kejadian tersebut, keduanya dikabarkan meninggal dunia dengan penyakit yang tidak diketahui. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di desa tersebut? Konon, Ces, dulu kala di desa tersebut sering sekali melakukan pertunjukan-pertunjukan tari. Dan pertunjukan tarinya itu bukan untuk ke sesama penduduk, tetapi pertunjukan tari tersebut diperuntukkan untuk jin-jin penunggu atau makhluk penunggu di hutan tersebut. Tentunya untuk menghindari dari bencana-bencana. Tapi seiring berjalannya waktu, para penari di desa tersebut
dijadikan sebagai tumbal. Dan tumbalnya ini selalu perempuan yang masih perawan, Ces. Ini salah satu penyebab kenapa di desa tersebut hampir tidak ada anak-anak mudanya. Jadi Pak Prabu ini memperkirakan kalau Ayu ini sebagai perantara menuju ke Widya, wanita yang dicintai oleh Bima. Tapi Ayu justru tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Ia justru diberikan selendang berwarna hijau oleh Badara Wuhi. Terus pertanyaannya bagaimana dengan Nur? Walaupun Nur mengalami banyak banget kejadian-kejadian aneh, tetapi Nur dikabarkan selamat, Ces. Ya karena Nur ini memiliki penjaganya, guardian angelnya, Simbah Dok tersebut yang bisa ngelawan makhluk-makhluk astral yang berusaha mendekati Nur. Jadi Nur bisa dibilang aman. Itu dia sedikit merefresh ceritanya, tapi kalau misalnya kita mau baca full, itu kayaknya nggak cukup. Kalau diceritakan hanya kayak 25 menit, kayaknya akan lebih, makanya saya cuma menyingkat-nyingkat aja. Kalau kita pengen baca lebih detail, nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Kalau kita ngebaca ceritanya, cerita dari sang penulis Simple Man, kita bisa sadar kalau ceritanya itu sangat-sangat detail, sangat-sangat terperinci, yang bikin banyak orang tuh penasaran. Ini ceritanya bener nggak sih? Nyata nggak sih? Bener-bener kejadian atau enggak? Dan alhasil banyak banget dari masyarakat yang percaya kalau itu adalah cerita yang nyata. Tetapi nggak sedikit juga yang nggak percaya dengan cerita tersebut. Orang-orang berusaha mencari tahu kebenaran dari cerita KKN di Desa Penari yang viral di tahun 2019. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai klarifikasi ya, Simple Man, sang penulis cerita, sebenarnya udah pernah memberikan klarifikasi di akun YouTube Raditya Dika di tahun 2019 silam. Waktu itu Raditya Dika mewawancarai sang penulis asli dari cerita itu, Simple Man, dan sempat ditanya pertanyaan semua orang, apakah cerita dari KKN Desa Penari itu nyata atau enggak? Dan jawabannya, menurut sang penulis cerita, kalau KKN di Desa Penari adalah kisah nyata. Tetapi ya, jadi ada tetapinya, Jess. Kisah nyata, tapi sudah tidak murni lagi. Apa sih maksudnya? Jadi ada beberapa cerita yang benar-benar kejadian, tetapi ada beberapa detail, beberapa kejadian yang harus diubah karena permintaan dari narasumbernya. Yang dirahasiakan seperti nama tokoh, nama tempat, asal-usul dari tokoh tersebut, bagaimana caranya ke desa itu, dan beberapa hal lainnya. Tetapi inti dari cerita tersebut masih dibiarkan sesuai dengan aslinya. Ada juga fakta yang diubah, Ces. Misalnya karakter utama dari cerita ini kan ada 6 orang nih. Padahal menurut Simple Man sebenarnya ada 14 orang, bukan 6 orang. Ada juga momen di dalam cerita tersebut di mana Wahyu dan Widya mengalami mogok motor di dalam hutan belantara. Dan di dalam hutan tersebut ada sebuah pesta dan mereka makan makanan misterius di pesta tersebut. Dan kabarnya ini adalah hanya tambahan saja, bukan asli. Dan yang mengalami kejadian tersebut bukanlah Widya dan juga Wahyu, melainkan 2 teman lelaki dari Widya. Jadi inilah contoh cerita yang diubah, Ces. Oke, kita akan cari tahu dari mana sih asal cerita ini. Simple Man dapat ceritanya dari mana? Jadi, Ces, cerita ini berasal dari teman dari ibunya sang penulis cerita. Sudah lintas usia katanya. Karena tertarik dengan cerita tersebut, sang penulis cerita berusaha menghubungi salah satu narasumber yakni Widya untuk meminta cerita detailnya, mencari penjelasan yang lebih detail. Tapi tentu awalnya Widya, karakter dalam tokoh tersebut, menolak untuk menceritakan kisah tersebut karena alasan personal. Tetapi setelah diyakinkan oleh sang penulis cerita kalau ceritanya ini harapannya untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat, terutama anak-anak muda, agar tidak melakukan hal yang sama, akhirnya Widya ini menceritakan kisahnya kepada sang penulis cerita. Tapi dengan catatan, Ces, ya kayak tadi, ada beberapa hal yang perlu disamarkan. Akhirnya ada beberapa cerita yang tetap dibiarkan begitu saja, ada cerita yang dilebih-lebihkan, bahkan ada juga cerita yang dikurangi. Setelah mendengar penjelasan dari Widya, Simple Man ini juga tertarik mendengarkan dari narasumber yang lain. Akhirnya dari Simple Man minta, boleh nggak nih saya ketemu dengan narasumber lain, misalnya Nur gitu. Akhirnya Simple Man ketemu dengan Nur, sama meminta penjelasan, dan sama pada saat itu Nur juga tidak mau menjelaskan atau memberikan hal yang detail mengenai KKN di Desa Penari. Tetapi setelah diyakinkan, akhirnya Nur mau menjelaskan
menjelaskan, mau menceritakan kisah KKN-nya di Desa Penari. Dan ternyata versi dari Widya dan versi dari Nur ini saling melengkapi, Ces. Saling berhubungan satu sama lainnya. Inilah alasan kenapa ada dua thread cerita di dalam tweets yang dibuat oleh Simple Man. Jadi sudah kejawab, nah, Ces? Kalau cerita KKN di Desa Penari adalah cerita yang nyata. Sekarang pertanyaannya, kalau nyata, di mana tempatnya? Masyarakat sudah tahu kalau cerita KKN di Desa Penari adalah cerita yang asli. Akhirnya dengan kemampuan netizen Indonesia, kemampuan detektif netizen Indonesia berusaha mencari tahu di mana sebenarnya KKN di Desa Penari. Ada beberapa clue yang diketahui dan itu yang menjadi pegangan, menjadi landasan bagi netizen dan masyarakat untuk mencari tahu lokasi dari KKN di Desa Penari. Misalnya, wilayahnya berada di wilayah timur Pulau Jawa, berada di kota S, kota B, melalui kota J, dusun W, kecamatan K, dan hutan D. Oke. Sekarang di mana lokasinya? Lokasi pastinya di mana? Banyak banget teori yang bermunculan mengenai lokasi dari KKN Desa Penari ini, Ces. Di media sosial tuh benar-benar bertaburan teorinya. Dan di YouTube channel Raditya Dika sempat nanya juga ke Simple Man. Kira-kira dari tebakan netizen, ada yang benar nggak sih? Dan penulis bilang, saya membaca semua komen netizen. Tapi saya nggak bisa mengatakan di mana lokasi KKN berada. Tapi kalau ada pertanyaan, apakah ada tebakan yang benar? Maka saya akan bilang, ada. Cuman yang mana? Karena banyak banget ya. Oke, sekarang tidak lengkap rasanya kalau kita tidak bahas teori-teori yang bermunculan di media sosial. Cuman sekali lagi saya mau disclaimer, Ces, kalau saya nggak bilang kalau lokasi ini asli, lokasi ini benar, karena sifatnya adalah asumsi, sifatnya adalah teori, belum tentu benar, dan semuanya murni opini, pendapat yang dipercaya oleh banyak netizen di media sosial. Jadi ada beberapa clue lokasi yang diberitahu oleh sang penulis cerita. Clue-cluenya adalah, clue pertama, ini merupakan desa terpencil di mana lokasinya masih sangat asri. Clue kedua, desanya berada di wilayah timur. Clue ketiga, penduduk desa menggunakan logat bahasa Jawa halus. Clue keempat, akses ke desa hanya bisa menggunakan motor, di mana mobil hanya bisa sampai ke kotanya saja. Clue kelima, perjalanan dari kota S ke kota B membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam menggunakan kendaraan roda 4. Clue keenam, mereka sempat singgah di rest area. Dan clue ketujuh, ini merupakan clue yang sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting. Karena ada inisial dari nama wilayahnya, nama tempatnya, di mana lokasi-lokasi yang disebutkan tersebut memiliki inisial, yakni kota S ke kota B melalui kota J di dusun W, kecamatan K, dan hutan D. Oke, sekarang kita membuka sama-sama peta Pulau Jawa. Pulau Jawa, paling timur pasti Jawa Timur. Di Jawa Timur ada satu kota yang berinisial S, yaitu kota Surabaya. Sekarang kita ngobrolin destinasi keduanya, yaitu kota B. Kalau kita berbicara mengenai kota B, di wilayah timur, di Jawa Timur, hanya ada 2 kabupaten kota yang namanya berawalan huruf B. Ada Bondowoso dan ada Banyuwangi. Kalau kita berdasarkan peta, dari kota Surabaya dengan durasi 4-5 jam menggunakan kendaraan roda 4, itu bisa sampai ke kota atau kabupaten Bondowoso, Ces. Dan di Bondowoso ternyata punya hutan yang berawalan huruf D, yakni hutan Dadapan. Oke, case close, Bondowoso. Tapi tahan dulu, Ces. Sayangnya, Bondowoso ini dalam berbicara sehari-harinya menggunakan logat bahasa Madura, bukan bahasa Jawa halus. Berarti secara tidak langsung Bondowoso dicoret dalam kriteria lokasi dari KKN Desa Penari. Nah, di sini nih kita harus sudah mulai menganalisa mana cerita yang murni, mana cerita yang sudah diubah oleh sang penulis cerita. Jadi harus mulai berpikir kritis. Menarik. Lanjut. Bondowoso sudah dicoret, sekarang pilihan satu-satunya hanya Banyuwangi. Kalau kita berbicara mengenai Banyuwangi, Banyuwangi ini, Ces, dikenal sebagai kota yang punya
banyak banget kisah-kisah, banyak banget cerita-cerita mistisnya, dan juga dikenal sebagai kota dengan seni tarinya. Bahkan ya ada patung yang cukup besar dan patung tersebut terlihat menari yang menyambut pengunjung ketika datang ke Banyuwangi. Di sana juga ada banyak banget hutan yang terkenal angker, yang punya cerita-cerita misteriusnya. Jadi, kalau kita berbicara mengenai kota B, bisa dibilang udah match nih, dan udah checked kalau berada di kota Banyuwangi. Jadi, kota S dan B sudah terchecklist. Sekarang, katanya melalui kota J, sudah jelas di samping Banyuwangi ada Jember. Berarti itu adalah Jember. Dan di sana juga ada rest area yang cukup besar bernama rest area Gumitir. Dan ini match juga dengan fakta yang ada, Ces. S, B, dan J sudah terungkap. Sekarang kita masuk ke Dusun W, Kecamatan K, dan Hutan D. Sekarang kita akan mencari tahu untuk inisial Dusun W, Kecamatan K, dan Hutan D. Jadi, Ces, beberapa waktu lalu sosial media tuh sempat gempar dengan temuan lokasi yang diduga sebagai lokasi asli KKN Desa Penari, yang kriteria-kriterianya itu mirip banget dengan penjelasan dari penulis cerita. Dikabarkan kalau hutan D adalah hutan larangan di Kampung Duku, Desa Adat Kemiren, yang dulu tuh namanya adalah Watu Ulo. Dan dulunya memang akses ke lokasi itu tuh agak sulit, apalagi pakai mobil. Sama dengan detail lokasi dari KKN Desa Penari. Kenapa sih dari sekian banyak opsi yang ada, Kampung Duku menjadi lokasi yang paling memenuhi kriteria? Jadi, Ces, di Kampung Duku ini ternyata ada batu besar yang dianggap keramat sama warga sekitar. Bukan cuma itu, Ces. Katanya makam di sana ditutupin dengan kain berwarna hitam. Tapi sebenarnya dulunya kain itu berwarna putih, di mana karena ada kondisi tertentu berubah menjadi warna hitam. Nggak berhenti di situ, Ces. Di sana juga ada sendang atau sumber mata air yang cukup keramat bernama Sendang Kamulian dan Sendang Pangguripan. Di sana ternyata juga ada hutan terlarang, Ces. Siapapun dilarang masuk ke sana. Hutannya dikenal sangat angker. Ada banyak makhluk gaib dan hutannya ini bernama Hutan Cempaka Putih. Ini nih hutan yang paling keramat, Ces. Dari semua ini kan mirip semua ya dengan kriteria-kriteria dari KKN Desa Penari. Tapi ada satu hal yang menguatkan kenapa Desa Duku ini menjadi desa yang paling memenuhi kriteria sebagai lokasi KKN Desa Penari, Ces. Ternyata di kampung itu dulunya ada tokoh orang pintar seperti Mbah Buyut yang selalu memberikan kopi kepada siapapun yang datang. Di mana orang yang datang, Ces, wajib untuk meminum kopi. Terus apa hubungannya dengan KKN Desa Penari? Jadi, Ces, ini tuh mirip banget dengan momen di mana Widya pernah datang ke Mbah Buyut, dan pada saat dia datang, Widya ini diminta untuk meminum kopi untuk mengetahui apakah ada hal buruk yang akan datang atau tidak. Nah, ini kriterianya mirip semua dengan kriteria lokasinya ya. Jadi sampai saat ini, Ces, ini adalah lokasi yang paling mendekati dengan kriteria lokasi KKN Desa Penari. Sangat match semuanya. Dan ini sudah menjawab semua inisial tempat yang diberikan oleh sang penulis cerita. Kota Surabaya, Kota Banyuwangi, melalui Kota Jember. Hutan D untuk Kampung Dukuh, Kecamatan Kemiren, yang dulunya bernama Desa atau Dusun Watu Ulo. Berada di Dusun Wongsokerto, Kecamatan Kalibaru, dan Hutan Darungan. Tapi ingat, Ces, ini sudah ya ini anggapan yang muncul ya dari netizen kita yang mencari tahu di mana lokasinya, dan masyarakat atau netizen banyak banget yang percaya kalau ini adalah lokasi dari KKN Desa Penari. Tapi ingat, Ces, sekali lagi ini hanya analisa dari netizen, bukan murni dari penulis cerita. Ada juga teori lain sebenarnya yang bilang kalau hutan D itu sebenarnya hanya pengalihan nama saja dari nama asli, di mana sebenarnya hutan yang dimaksud antara Alas Purwo, Alas Gumitir, Hutan Jawatan, atau bahkan Rowo Bayu. Kalau saya ditanya apakah percaya Dusun
Sundukuh merupakan lokasi asli KKN Desa Penari? Saya masih belum begitu convince, masih belum begitu percaya sebenarnya. Walaupun banyak yang match ya, tapi kayaknya ada yang kurang gitu. Belum ada banyak saksi yang ngomongin mengenai KKN Desa Penari itu berada di Kampung Dukuh. Tetapi dari sekian banyak kriteria, bisa dibilang ini kriteria yang paling mendekati, Jess. Cuman sampai sekarang sekali lagi belum ada pernyataan resmi dari Simple Man, sang penulis cerita. Jadi semuanya masih bersifat abu-abu, Jess. Belum ada tempat jelas dari KKN Desa Penari, di mana lokasi sebenarnya. Tapi dari analisa yang tadi saya sampaikan, apakah kita juga yakin kalau sebenarnya di situ tempatnya? Atau mungkin ada analisa lain dari kita terkait dengan KKN di Desa Penari? Saya pengen dengar. Silahkan komentar di bawah, Jess. Itu dia, Ces, cerita mengenai KKN di Desa Penari, dan kita juga sedikit memberikan analisa mengenai lokasi dari KKN Desa Penari. Saya setuju banget dengan pesan yang ingin disampaikan oleh Simple Man dari cerita yang dibuat di thread Twitternya. Di mana kita ketika memasuki wilayah tertentu, wilayah orang lain, sudah selayaknya harus menjaga tata krama, menjaga sikap kita, menjaga perilaku kita, sopan santunnya kita, mematuhi aturan-aturan yang dimiliki wilayah tersebut, terutama budaya yang sudah ada sejak turun-temurun. Dimanapun kita berada, kita harus mematuhi adat istiadat serta norma-norma yang ada di wilayah tersebut. Tentunya, saling menghargai, saling menghormati, itu adalah jiwa yang perlu kita tanamkan, terutama untuk anak-anak muda. Sampai di sini, Ces, cerita kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan semoga kita suka dengan video kali ini. Kalau ada fakta yang terlupakan atau terlewat dari kisah KKN di Desa Penari, silakan komentar di bawah. Kalau kita ada cerita menarik lainnya yang perlu saya ceritakan di channel ini, silakan request ceritanya di email di bawah ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini supaya saya tambah semangat bikin konten-konten baru buat kita semua. Saya kayaknya lagi mikirkan apakah pengen nonton film KKN Desa Penari atau enggak. Penasaran banget dengan ceritanya. Oke, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Sehat-sehat selalu, Naces. Sehat Zarahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.